kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Silakan duduk. Yang Pak Guru ingin mengecek hadiran kalian ya. Ya, perhatikan Pak Guru. Ansel bilang. Kabar. Anak-anakku semuanya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang klasifikasi zat. Ya, zat yang anak-anakku pelajari waktu pertemuan sebelumnya itu ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini, ya. Tapi sebelum masuk ke materi, Pak Guru ingin menampilkan sebuah video ya. Dari ketiga zat itu ada perubahan nggak? Ada. Nah, lilin tadi awalnya utuh, kemudian setelah dibakar ternyata kertas tadi dibakar, kemudian tadi es batu dan air. Ya, kemudian lama-lama jadi air. Berarti ada. Nah, maka dari itu anak-anakku, materi kita pada hari ini adalah terkait dengan perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik. Ada dua tujuan ya. Ada dua tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan perubahan fisika dan perubahan kimia dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua, peserta didik mampu merancang, kemudian melakukan, kemudian menyimpulkan dan melakukan atau menyajikan ya hasil dari percobaan tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Anak-anakku, sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, Pak Guru ingin menanyakan sesuatu kepada anak-anak. Bagaimana keadaan awal dan keadaan akhir pada kertas yang digunting dan kertas yang dibakar? Kira-kira bagaimana menurut anak? Ada terjadi perubahan di antara kedua peristiwa tersebut, kertas yang digunting kemudian kertas yang dibakar? Menurut anak-anak ada ya? Ya. Kira-kira sama nggak proses yang terjadi di antara kertas yang digunting dengan kertas yang dibakar? Kalau kertas yang dibakar, kira-kira menurut anak-anak jadi abu. Nanti untuk lebih jelasnya, lebih detailnya, anak-anak akan mempraktekkan ya, melakukan percobaan perubahan fisika dan perubahan kimia terkait dengan kertas yang digunting dan kertas yang dibakar. Baik anak-anakku, jadi sebelum kita melakukan percobaan, silakan ke kelompoknya masing-masing ya. Kelompok satu, mana kelompok satu dia? Yang ini. Tolong mejanya diatur anak ya. Ini kelompok satu. Kemudian kelompok dua. Ini kelompok tiga. Silakan mejanya digabung ya. Mejanya digabung. Sekarang Pak Guru bagikan LKPD ya. Perhatikan, LKPD ini lembar kerja peserta didik. Ini menjadi acuan ya, menjadi pedoman atau semacam langkah-langkah yang harus anak-anak lakukan ya. Ada petunjuknya nanti di sini. Silakan nomor satu. Perhatikan Pak Guru sebentar ya. Pak Guru ingin menjelaskan sedikit terkait dengan LKPD. Contohnya apa? Kemudian perubahan kimia contohnya apa ya? Apa mana ya? Ya. Jadi itu terkait dengan LKPD ya.
silakan dimulai ya. Satu orang gunting kertasnya kecil-kecil, satu orang membakar kertas. Ya. Nanti perhatikan, kertas yang dibakar itu simpan di atas piringnya. Termasuk kertas yang digunting itu simpan di atas piring ya. Ya silakan dimulai. Silakan dibakar kertasnya, ini kertasnya digunting ya, kecil-kecil. Kertas yang dibakar. Ya, dia bagaimana? Ini lihat dulu senturinya tadi ya. Kemudian kesimpulan, kertas yang digunting merupakan perubahan apa? Apakah perubahan fisika atau perubahan kimia? Kertas yang digunting itu, ya, itu maksudnya. Kemudian kertas yang dibakar merupakan perubahan apa? Perubahan kimia atau fisika? Tapi anak-anak harus baca kembali tadi landasan teorinya. Perubahan fisika itu apa? Ciri-cirinya, ya. Kemudian perubahan kimia apa ciri-cirinya, ya? Silakan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempersembahkan hasil kegiatan kelompok kami. Persilakan dibaca. Perubahan yang terjadi dapat membentuk zat baru. Kertas yang digunting tidak, kertas yang dibakar ya. Perubahan yang terjadi tidak membentuk zat baru. Kertas yang digunting ya, kertas yang dibakar tidak. Kertas yang digunting merupakan perubahan fisika, kertas yang dibakar merupakan perubahan kimia. Contoh lain perubahan fisika, es batu yang mencair. Contoh lain perubahan kimia, buah mangga yang membusuk. Silakan oleh teman-teman siapa yang mau bertanya, silakan. Mau bertanya? Silakan. Apa yang dimaksudkan kimia? Apa perubahan kimia? Ya. Apa? Coba ulang. Ciri? Buah mangga yang membusuk. Gimana? Silakan moderator. Ada lagi temannya yang mau bertanya. Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Buah jari yang membusuk termasuk perubahan apa? Kimia. Gimana? Nah, Silakan kembali ke Di sini presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Guru, perhatikan Pak Guru, perhatikan ya. Ya alhamdulillah dari ketiga kelompok tadi yang sudah presentasi sudah bagus-bagus ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk teman-teman. Pak Guru ingin menampilkan jawaban yang sebenarnya ya dari apa yang dikerjakan anak-anak di KPD ya. Perhatikan Pak Guru. Kemudian perubahan yang terjadi pada kertas yang dibakar dapat membentuk zat baru. Zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Terjadi perubahan pada sifat dan struktur. Kemudian kesimpulan kertas yang digunting merupakan perubahan fisika. Kertas yang dibakar merupakan perubahan kimia. Contoh lain perubahan fisika ada air laut jadi garam, kemudian air jadi meja, es batu mencair, beras yang diubahnya jadi tepung beras. Kemudian contoh lain perubahan kimia adalah kayu dibakar menjadi arang, nasi yang basi, kemudian buah mangga busuk dan perkataan besi. Itulah sebenarnya jawaban dari apa? KPD itu yang kalian kerjakan ya. Nah, sekarang Pak Guru ini menampilkan materi ya. Materi kita bahas pada hari ini ya. Nah, perubahan kimia terjadi pada perubahan sifat dan struktur zatnya. Tapi kalau perubahan fisika, dia hanya yang berubah itu adalah unsurnya. Jadi ciri lain dari perubahan kimia itu adalah terjadinya endapan, ya. Kemudian perubahan suhu, kemudian perubahan warna, ya. Perubahan pH, ya. Tingkat keasaman, ya. Jadi itu ciri. Kalau perubahan fisika kan mungkin kalian sudah pernah pelajari waktu SMP, ya. Ada perubahan fisika itu kan dari padat ke cair. Kemudian cair ke padat. Kemudian ada perubahan dari cair ke gas. Kemudian dari gas ke cair. Kemudian dari gas ke padat. Kemudian dari padat ke cair. Gas. Jadi itu materi kita pada hari ini ya. Nah, supaya kalian lebih paham, anak-anak lebih paham, Pak Guru ingin memberikan soal latihan ya. Kasih waktu 5 menit. Ya.
Silakan dikumpulkan. Ya. Silakan dikumpulkan. Pak Guru ingin bertanya, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini tentang perubahan fisika dan perubahan kimia? Ayo anak, siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan. Ya, silakan. Perubahan fisika adalah perubahan Dengan teman-teman yang lainnya, silakan. perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak disertai dengan pembentukan yang jenisnya baru. Perubahan kimia adalah suatu perubahan materi yang menghasilkan jenis dan sifat materi berbeda. Ya. Ya, bagus ya teman, kita sudah menjawab apa yang menjadi kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Pak Guru ingin mengajak kalian untuk menyimpulkannya di mana perubahan fisika, perubahan kimia itu berbeda ya. Perubahan yang berbeda. Perubahan kimia tadi apa? Perubahan yang menghasilkan zat baru. Ya. Perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru. Kemudian zat yang berubah itu untuk perubahan kimia dia tidak dapat kembali semula. Kalau perubahan fisika dia dapat kembali ke bentuk semula. Nah, perubahan kimia itu yang terjadi adalah pada perubahan sifat dan struktur zat. Dengan perubahan fisika hanya terjadi pada wujudnya. Jadi itu anak-anakku semuanya ya. Jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Pak Guru ingin membagikan lembar refleksi. Silakan anak kerjakan ya. Isi, Pak Guru kasih waktu 5 menit. Ya, silakan isi. Ya. Silakan isi ya. Dan waktu habis, silakan dikumpulkan ya. Silakan dikumpulkan. Sudah semua ya? Isian lembar refleksinya ya? Ya. Perhatikan anak-anakku. Kita semua sudah melewati tahapan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Untuk pertemuan berikutnya itu kita akan membahas tentang apa? Pemisahan campuran. Ya. Itu yang akan kita bahas. Nanti silakan anakku di rumah mencari referensi. Jadi maksud Pak Guru menginformasikan tujuan menginformasikan pembelajaran berikutnya itu supaya anak-anak di rumah itu mencari referensi ya. Apa sih